Jan, pulang. Ngeliat apa? Ngeliat apa? Sini ya. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi jalan-jalan pagi nih dok. Iya nih. Adik. Ya, salam lagi. Wih, pintar. Gimana? Alhamdulillah. Habis lari ya? Habis jalan lari dok. Keliling komplek aja. Sesak ya? Iya. Itu loh dok, karena seperti kita pernah ngomong-ngomong itu salah satu haknya tubuh itu kan untuk jaga kesehatan. Iya, jaga kesehatannya. Ya pelan-pelan kita coba jaga dok. Olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Tapi dok, kadang-kadang kan ada yang sampai sesak napas. Oh, bukan itu aja. Anak punya satu satu kehidupan, maksudnya ibu anak itu kemarin dideteksi terkena TBC. TBC. Dokter itu bilang antara TBC dan TB. Oh gitu. Setelah anak cari-cari dok, katanya penderita TBC di Indonesia itu hampir 289 per 100.000 orang. Masya Allah. Ya, nah itu saya lihat coba kan karena ada keluarga yang kena ibu lah pada saat itu ibu saya cari kan, dan 27 dari 100.000 orang itu meninggal dunia. Terus timbul pertanyaan di dalam diri anak, apakah TB dan TBC itu sama gitu dok? Iya. Jadi memang TBC itu singkatan dari tuberkulosis, dan TB itu sendiri sebenarnya sama dengan TBC. Dia hanya lebih dipersingkat saja TB ya. Jadi TBC, TB, akhir-akhir ini kita pakainya istilahnya TB saja. Dulu namanya KP. KP ya. Dulu namanya KP atau Koh pulmonum, disesuaikan dengan nama ilmuwan yang menemukan kuman Mycobacterium tuberculosis sebagai kuman yang menyebabkan penyakit TBC ini. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa TB atau TBC ya itu merujuk untuk istilah semua penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis, ya, yang notabene-nya dia tidak hanya TBC di paru saja, mencakup semua TBC, ya. Nah, ya. Tapi ya mungkin kalau yang menimbulkan sesak seperti yang Anto bilang tadi, itu biasanya sih identik dengan TBC di paru. TBC di paru. Gejala-gejala yang timbul apakah batuk atau sama dengan seperti yang pernah kita ngomong dulu, apakah sama dengan asma atau sesak nafasnya atau apa sih sebenarnya gejala-gejala lebih fisik ke TBC itu? Ya. Jadi kalau kita bicara TBC, maka kita harus ingat TBC ini penyakit yang sifatnya mempengaruhi seluruh tubuh. Jadi gejalanya dia bisa yang berupa apa yang mempengaruhi paru-paru sendiri, dan dia juga gejalanya bisa berupa apa yang mempengaruhi tubuh secara umum. Kalau yang mempengaruhi paru-paru secara khusus karena dia hidup di paru, maka yang timbul adalah gejala-gejala biasanya yang paling sering adalah batuk. Batuk, baik batuk kering, bisa batuk bedak, atau bahkan batuk darah. Bisa juga dia nyeri, dari nyeri sedikit atau nyeri pada saat narik nafas, dan bisa pula sesak napas dari ringan sampai berat. Nah, sedangkan gejala yang timbul akibat dia memang penyakit yang berada di seluruh tubuh, jadi dia bisa datang dengan keluhan demam, atau agak meriang-meriang, atau malam-malam suka keringetan, atau berat badan turun, lemas, kurus. Nah, jadi penderita TBC itu ya gejalanya nanti kita gambarkan dua tadi. Nah, walaupun dalam kenyataannya dalam level yang ringan biasanya gejala yang timbul itu yang paling sering adalah batuk-batuk saja. Badannya masih sehat, ya, tidak kurus seperti gambaran kita selama ini, ya. Bisa juga dia tidak ada demam, tidak ada apa, cuman batuk aja. Dan bahkan yang paling sering sekarang TBC dengan kemajuan kita sering mengadakan medical check up, banyak sekali TBC yang sudah terdapat menyerang paru tetapi bahkan belum ada gejalanya. Iya, bahkan ada TBC yang belum ada gejalanya. Tetapi kalau kita lihat dari setting orang awam, bahwa kapan kita mulai mencurigai bahwa kerabat kita, teman kita, atau sahabat kita itu kena penyakit TBC adalah bila dia yang paling sering batuk-batuk yang tidak kunjung sembuh. Tidak kunjung sembuh, ya. Nah, itu bisa juga TBC. Walaupun dia memang penyakit lain juga bisa, tetapi maksud yang harus ditekankan adalah karena Indonesia ini adalah negara yang tadi disebutkan angkanya banyak TBC, untuk setiap orang yang batuknya agak lama, biasanya lebih dari 3 minggu, itu harus kita curigai. Harus ada kewaspadaan kita, coba cek dulu deh di ronsen. Nah, seperti itulah. Gitu, ya. Jadi
ada alat tersendiri kalau masalah TBC, seperti kata dokter tadi, kalau udah batuk, apa tuh batuk kering atau batuk berdahak lebih dari 3 minggu, lebih baik kontrol cepat. Cepat. Untuk mengetahui, dok. Iya, untuk mengetahui lebih lanjut, mungkin dokter akan melakukan pemeriksaan. Yang paling sering adalah foto ronsen. Apalagi kalau ditambah-tambah yang gejala yang lain-lain tadi ya. Tapi kalau dalam setting yang paling ringan sekali kita harus curiga adalah pada saat orang itu batuknya lebih dari 3 minggu. Atau misalnya pada anak-anak, dia lebih sering muncul bukan batuknya, tapi kok anaknya kurus terus, nggak nama-nama berat badan. Bisa jadi itu. Jadi pada anak mungkin bisa berbeda. Bisa berbeda, bukan batuknya yang menonjol, tapi ya tampaknya kurang, nggak naik-naik berat badannya. Apalagi ada lagi satu lagi adalah bila teman kita itu berasal dari suatu, misalnya antum misalnya tinggal sama orang tua, misalnya tadi sakit TBC, ternyata TBC-nya itu diperiksa dahaknya positif, ya. Dalam artian dahaknya produktif, ya, udah mengandung kuman. Nah, untuk orang-orang yang punya story atau ceritanya bahwa dia tinggal bersama orang yang sakit TBC, itu layak juga kita untuk curigai, terutama bila si yang bersangkutan adalah orang-orang yang usianya anak-anak. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi penyebaran kuman TBC itu sendiri, dok, seperti kalau bilang, kalau kita tinggal bersama dengan penderita TBC, itu berapa lama, perlu waktu berapa lama kuman itu bisa seorang itu bisa tertular gitu, dok? Iya. Karena kan TBC termasuk penyakit menular ya, dok? Iya. Jadi kita harus pikirkan bahwa TBC yang masuk ke dalam tubuh seorang itu adalah sifatnya dia akumulasi. Jadi artinya kalau dia cuma sebentar-sebentar saja mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau dia intens setiap hari berbulan-bulan tinggal sama orang yang sakit TBC, ya, sharing di ruangan yang sama, ruangan yang tanpa ventilasi, ya, kemudian dia yang ternyata yang TBC-nya pun karena dia nggak sadar atau kurang menyadari dan kurang disiplin sehingga batuknya sembarangan. Nah, itu sangat besar kemungkinannya kita bisa juga kita udah terkena. Dan bahkan seperti saya bilang tadi, untuk terkena awal dengan kisah seperti itu, ya jangan nunggu sampai gejalanya parah dulu. Jadi kadang-kadang bahkan seperti saya bilang, ronsennya udah terdeteksi ada flagnya karena tertular, tetapi gejalanya mungkin belum ada. Bisa seperti itu, ya? Iya. Cuman dari batu aja kita udah bisa deteksi. Iya. Jadi penularan tadi sekali lagi dia harus sifatnya yang agak ada intens, baik dalam hal waktu maupun dalam hal kontaknya. Jadi kalau kita misalnya ini ada orang TBC, ketemu kita setiap hari sambil lari pagi, misalnya antum TBC nih ketemu anak tiap pagi gitu ya, nggak ada masalah. Masalahnya apa? Antum ketemunya tidak intens sama anak. Dan di ruangan terbuka. Dan ruangan terbuka. Ya, mungkin antum juga nggak sedang batuk-batuk. Nah, seperti itulah kira-kira ya. Nah. Tapi kalau intens selalu berdampingan, apalagi seperti kata dokter tadi, dalam ruangan tertutup tanpa ventilasi yang cukup. Iya. Itu lebih cenderung ya, dok, ya, lebih cepat ya. Dan kenapa disebutkan tadi ruangan? Karena ruangan, nah ini untuk tambahan saja untuk para pemirsa SNTP, ya. Kalau kita bikin rumah atau mencari rumah, carilah rumah yang cukup ventilasi dan cahaya. Oh, iya. Jadi ventilasi perlu karena itu untuk membuyarkan kuman itu supaya tidak terkonsentrasi. Cahaya dibutuhkan karena kuman TBC itu mati dalam ruangan yang bercahaya, dan dia akan jauh lebih berkembang secara pesat di tempat yang gelap dan tanpa ventilasi dan lembab. Jadi tolong perhatikan untuk para pemirsa agar sangat memperhatikan rumah tempat tinggal kita, seperti itu pesannya. Jadi ya, satunya tempat tinggal kita. Karena itu lingkungan hidup sehat dalam segi banyak hal itu memang harus memenuhi syarat cahaya dan ventilasi, itu sangat penting. Ya nggak haruslah kita harus beri tempat yang segar, harus ada seperti pohon-pohonan gitu. Tapi sirkulasi itu udah penting, walaupun kita seperti itu. Terus Anda pernah baca, dok, dalam satu situs ada bilangnya TBC aktif. Ya. Apakah ada aktif, ada yang pasif, dok? Iya, jadi memang kalau kita mengacu sebenarnya dalam istilah kedokteran itu, ya, dunia kedokteran tidak mengenal istilah aktif dan pasif. Ada istilahnya itu hanyalah sedang ada TBC, ya, TBC atau bekas TBC.
Oh, gitu dong. Jadi mungkin yang dimaksud non aktif itu kita identik adalah TBC yang sudah sembuh lah gitu. Tidak aktif gitu. Jadi kan udah sembuh lah gitu ya. Nah, kalau yang TBC masih belum diobati, masih ada gejala segala macam, itu mungkin yang dimaksud aktif seperti itu. Tapi prinsipnya ya dalam kedokteran tidak ada istilah aktif atau non aktif. Yang ada istilahnya adalah bekas TBC. Bekas TBC atau memang TBC. Ya, dan TBC tidak usah dibagi lagi TBC. Anda pernah dengar dok salah satu, ini masalah pengobatan ya dok, kita kembali ke, kita mencoba sana mengetahui masalah pengobatan. Ya. Anda dengar pengobatan TBC itu makan waktu dok. Ya. Sebenarnya apa sih pengobatan TBC itu secara dokter yang benar? Jadi yang kita mungkin harus ketahui adalah TBC ini adalah kuman yang dia sulit untuk dibunuh. Dan dia punya kelompok-kelompokan varian kuman yang banyak macamnya, ya, varian-variannya. Varian banyak tuh ya? Itulah kenapa, karena variannya banyak, kenapa juga obat TBC harus berjenis-jenis bermacam-macam. Karena kalau kita menghantam populasi yang ini, tapi yang ini dibiarkan, maka dalam waktu singkat, maka kuman ini yang merajalela dan TBC nggak akan pernah sembuh-sembuh. Jadi syarat TBC itu kekhususan TBC adalah dia kumannya banyak variannya di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, dia kuman yang memang tahan terhadap pengobatan. Ya. Dengan obat macam-macam itu saja kita membutuhkan waktu minimal 6 bulan. Ya, saya dengar seperti itu. Itu untuk TBC paru ya. Kita bicara TBC paru kan. Oh, TBC paru ya. Nah, tapi kalau agak menyimpang sedikit, kalau TBC-nya misalnya di otak saja, itu udah harus tahun. Biasanya ya. Nah, gitu. Jadi memang kuman TBC apa kita sebutnya orang itu ya, gampang-gampang susah ya. Gampang-gampang susah kayaknya mudah tuh, antum misal makan obat TBC, terkena TBC, makan, dokter bilang jangan putus ya Pak, tapi 2 minggu makan obat, itu hilang tuh gejala. Lalu tiba-tiba merasa segar, batuknya hilang, sehat, segala macam, merasa udah, inilah apa istilahnya tuh jebakannya. Jebakannya. Nah, itulah kenapa TBC susah diobatin, karena orang-orang banyak terjebak merasa bahwa sudah nih udah sehat saya. Padahal sekali lagi, kuman itu memang mudah untuk dinyalakan sehingga gejala bisa cepat hilang. Tetapi untuk dibunuh secara tuntas, itu nggak akan mati dia kalau nggak 6 bulan. Makanya kalau berobat TBC jangan pernah menyetop dengan keinginan sendiri. Harus dengan konsultasi atau perintah dokter. Dan umumnya dokter mencukupkan, menggenapkan jadi 6 bulan itu tadi minimal. Jadi karena dia, jadi bisa aja ya, seperti kata dokter bilang, bisa aja udah selama 2 minggu atau sebulan gejala sehat, iya. Batuk saya sudah nggak ada, stop nggak stop apalagi rumah saya jauh, males gitu. Apalagi uang saya udah habis nih, lagi nggak punya uang. Nah, berobat TBC kadang nggak punya uang berobat, kadang nggak. Itu jadi satu apa dok? Jadi masalah dan nggak akan sembuh itu, seperti itu. Bahkan jadi bumerang bagi kita. Bumerang. Nah, jadi itulah kenapa memang secara umum TBC memang sulit diberantas. Gampang susah, gampang seperti ngobatinnya, tapi susah dalam pelaksanaannya karena seperti yang dibilang tadi, seperti itu. Nah. Jadi untuk ini bicara setelah pengobatan, berarti kan bagi kita yang belum terkena, pencegahannya seperti dokter bilang, jangan terlalu intens dengan orang yang tips dari dokter lah. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang belum terkena TBC pada umumnya? Jadi TBC ini sendiri dia sama seperti kita pernah bicara beberapa waktu yang lalu tentang masalah flu. Ya. Jadi dia memang identik sama daya tahan yang turun. Ya. Daya tahan turun itu dalam artian kita itu punya kondisi tertentu yang menyebabkan sistem imun kita turun. Contoh misalnya kita memiliki diabetes. Kalau kita memiliki diabetes, maka risiko kita jadi berkali-kali lipat untuk terkena TBC. Kita harus berhati-hati. Kemudian bila kita ya kalau sekarang marak itu misalnya penyakit-penyakit ya imunokompromis, misalnya karena pemakaian obat-obatan tertentu, misalnya jamu-jamuan, hati-hati ya. Bukan herbal ya, jadi beda. Jamu-jamuan itu yang mengandung steroid. Steroid itu bukan tumbuhan loh, bukan herbal. Jadi artinya hati-hati meminum jamu, karena harus dilihat. Kalau kadang-kadang ada orang yang karena dia makan obat rematik, dia makan selama setiap nyeri dia makan, padahal jamu itu mengandung steroid, dan steroid itu emang efeknya bisa mengurangi peradangan atau nyeri, tetapi di sisi lain dia menurunkan daya tahan tubuh, terutama terhadap TBC ini. Oh, gitu dong. Ya, jadi harus hati-hati kita menjaga kondisi kita, jangan sampai kita berada dalam kondisi imun yang terganggu. Itu TBC. Yang kedua tadi memang benar bahwa kita pola hidup sehat, bahwa makan tuh harus yang inilah, nggak usah diet apa ya.
diet berlebihan gitu. Jadi karbohidrat dan protein harus cukup. Nah, kemudian yang ketiga, bila ada penderita ya kita harus cepat mengetahuinya. Dan sekali lagi seperti yang saya bilang juga tempo hari bahwa sebenarnya kesadaran untuk pencegahan penularan itu harus datang dari yang sakit. Dari penderita sendiri. Dari penderita sendiri. Karena kalau dari orang lain ya sulit. Makanya aneh kalau sekarang ini kita itu ya. Ini dulu ada dokter senior saya bilang itu suatu kesalahan kalau kita memasyarakatkan agar semua pasien itu semua orang yang lihat pasien itu pakai masker. Yang harus pakai masker pasiennya. Seperti kata dokter kemarin, jangan memberikan mudarat kepada orang lain. Jadi ada 10 orang mengunjungi 1 orang yang sakit. Ya. Yang jauh lebih penting 1 masker yang diberikan pada si penderita daripada 10 masker yang diberikan pada pengunjung. Ya, nggak paham. Jadi di situ. Nah, ini jadi artinya kesadaran itu harus muncul dari si penderita. Nah, tugas kita ya mungkin justru kalau misalnya yang menderita itu adalah sahabat kita atau saudara kita, ya kitalah yang mendakwahi dia supaya dia tidak memberikan mudarat pada orang lain dari sisi pendidikan agama, dari segi pandangan logika dan kesehatan, seperti itu. Jadi untuk kita sendiri yang masih sehat, berikanlah hak tubuh itu ya, dok ya. Makanan yang sehat, olahraga, istirahat itu, dok. Tetapi ya memang karena kesadaran pasien sendiri kurang, jadi akhirnya dokter pun ya terpaksa. Karena pasien yang nggak make, ya masa gimana? Salah satu harus ada yang make. Iya, seperti itulah. Jadi harusnya pasien yang harus make. Alhamdulillah. Bincang-bincang ini Ana pribadi mungkin pemirsa SNTV lebih tahu masalah TBC, gimana harus bertindak, dan kalau dia sudah merasa udah terkena apa yang dia harus lakukan. Nah, Alhamdulillah. Ada satu mungkin ya. Ini kalau kita konsultasi dalam praktek maupun misalnya kita sedang talk show, itu pertanyaan paling sering adalah, dok, makanan harus dipisah apa enggak? Itu mungkin pernah dengar. Iya, dok. Satu lagi, dok. Iya. Ya, ini jadi balik lagi ya. Pertama makanan, kemudian tempat makan. Iya. Nah, itu apakah memang harus dipisah? Nah, jadi yang harus kita cari kembali lagi. Ini penyakit yang menyebar melalui dahak yang dibatukan, terhirup oleh saluran napas ke ini. Jadi apapun yang masuk ke dalam perut kita itu tidak akan menjadi penyakit. Artinya tempat makan tak ada masalah. Misalnya sampai orang harus memisahkan piring, misalkan tidak perlu. Dan satu lagi, tingkat penularan TBC itu akan makin berkurang seiring waktu. Biasanya penularannya itu kita genapkan itu antara misalnya 2 minggu sampai 2 bulan itu pertama pengobatan. Bila dia berlangsung dengan baik, biasanya daya tularnya sudah tidak ada. Ya, jadi sisanya walaupun masih makan obat, ya insya Allah dia sudah tidak menular. Seperti itu. Jadi yang selama ini kita dengar itu bahwa pisahkan tempat makan harus dipisahkan, itu sebenarnya nggak perlu, dong? Nggak perlu. Nah, itu yang nanti malah menimbulkan jadi sakit hati. Iya, malah pas dia batuk nggak dikasih masker, giliran makan dipisah. Jadi malah ini kan malah melenceng nanti seperti itu. Alhamdulillah perbincangan kita hari ini jadi lebih banyak wawasan bagi pribadi dan mungkin para pemirsa SNTV. Iya, alhamdulillah, dok. Mungkin sampai di sini dulu. Iya, Masya Allah. Terima kasih, dok. Mau lanjut olahraga lagi nih? Lanjut olahraga lagi. Iya, oke. Ya, salim. Salim, Mami. Wih, pintar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.